Pemerintah semakin gencar memberantas pinjol ilegal setelah meminta masyarakat yang terjerat pinjol tak perlu membayar utang. Kini Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan ancaman dan pemerasan pinjol bisa dipidana. Pemerintah akan menindak tegas para pelaku pinjaman online ilegal. Pemerintah akan menindak tegas para pelaku pinjaman online ilegal. Para korban pinjol ilegal diminta melapor ke polisi jika mendapat ancaman dan pemerasan dari pinjol tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD bersama Kabar Eskrim Polri serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelumnya, Mahfud MD meminta masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal untuk tidak membayar utangnya. Kini Mahfud menegaskan ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh pinjol ilegal bisa dijerat pidana. Di Undang-Undang ITE itu bisa ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu. Dan itu banyak yang kasus gitu. Polri menyatakan saat ini pihaknya telah mengungkap 13 kasus pinjol ilegal dan menetapkan 57 orang sebagai tersangka di seluruh Indonesia. Mohon kepada warga masyarakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian atas peristiwa yang dihadapi apabila terkait dengan pinjaman online ilegal. Sementara LPSK mengaku siap memberikan perlindungan kepada saksi korban dan pelapor agar mendapatkan rasa aman saat proses hukum berlangsung. Langsung saja kita sapa Wakil Ketua Komisi 11 Fraksi PKB Fatan Subhi dan Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Wisnu Hermawan. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Wisnu dulu. Pak Wisnu, sudah banyak yang ditindak, sudah banyak yang ditangkap, tentu itu hal yang harus kita apresiasi. Tapi pertanyaan masyarakat, apa setelah ini? Baik, jadi Polri tidak akan atau tidak cuma berhenti pada pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana terkait dengan tugas ataupun TC ataupun yang mengancam kepada para masyarakat yang meminjam pinjol ilegal. Tetapi sekarang begini, Polri akan berangkat kepada siapa pendananya, bagaimana sistem mereka bisa masuk berubah-ubah terus, dan nanti kita akan berkoordinasi dengan dengan instansi terkait, dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan Kominfo untuk merubah regulasi supaya pinjol-pinjol ilegal ini tidak ada lagi di Indonesia. Oke. Bagaimana caranya? Itulah kita akan bersama-sama dengan instansi terkait untuk bagaimana merubah terkait dengan regulasi. Oke. Setelah itu kami akan melaksanakan kegiatan untuk pengawasan secara ketat. Karena apa? Karena masyarakat yang dirugikan. Sudah gitu, ada pendana yang berhasil ditangkap? Kami sudah ada pengembangan terkait dengan pelaku yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim tadi, ada 59 tersangka. Pengembangan kita sudah sampai 21 tersangka terkait dengan siapa yang membuat sistemnya, kemudian pendananya, siapa orang-orang yang mengundang warga negara Indonesia untuk datang ke Indonesia untuk membuat sistem dan anggarannya. Kita sudah ke arah sana, dan sudah beberapa yang disangka. Mungkin besok hari Senin kita akan meng-press list kembali bagaimana perkembangan terkait dengan siapa pendana dan siapa leader dari para pelaku pinjol yang ilegal ini. Pak Wisnu, apa ada indikasi pendananya warga negara asing? Ada. Kita sudah beberapa orang kita amankan, dan nanti hari Senin kita akan expose beserta uang barang bukti yang sejumlah besar kita sita. Oke, saya ke Pak Fatan. Pak Fatan, pemberantas atau menangkap para pelaku, para operator seperti ini, seperti kita memberantas mengobati penyakit, tapi tidak pernah memberantas penyakitnya. Apa yang bisa kita lakukan supaya kemudian warga tidak terjebak dalam pinjol ilegal ini? Ya, yang pertama tentu DPR mengapresiasi langkah-langkah kepolisian menindaklanjuti dari
statement Presiden bahwa beliau mendengar ada beberapa masyarakat yang tertipu pinjol ilegal dan penggerebekan di kemarin shock terapi kepada para pelaku-pelaku yang meresahkan masyarakat. Yang kedua, saya kira kita harus berbicara tentang perlunya edukasi dan literasi yang masif, konsisten, terus-menerus, sehingga masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Publik yang mengerti bagaimana investasi, bagaimana pinjam yang baik, bisa membedakan mana pinjam yang legal, mana yang ilegal, mana fintech yang berizin, mana fintech yang tidak berizin, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang preemptif, langkah-langkah yang mencegah masyarakat jatuh kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu DPR menunggu sebetulnya OJK untuk melakukan langkah-langkah yang terus sehingga masyarakat bisa semakin cerdas. Ya, baik. Banyak warga yang menjadi korban ini sebetulnya karena sangat membutuhkan uang tapi tidak tahu lagi harus meminjam kemana. Sementara meminjam ke bank konvensional banyak persyaratan sehingga ketika sudah dapat kebutuhannya sudah terlewat. Itulah yang membuat mereka terjebak dalam pinjol ilegal ini. Bagaimana kemudian DPR memudahkan proses peminjaman supaya warga tidak ke pinjol ilegal ini? Memang ini juga salah satu PR besar kita bahwa ketika kita berbicara tentang fungsi intermediasi perbankan, kita minta perbankan untuk menyederhanakan prosedur peminjaman. Orang-orang kampung, nelayan, orang-orang yang tidak bankable harus didekatkan dengan dunia perbankan sehingga mereka merasa nyaman. Oleh karena itu, ketika pemerintah mendirikan satu konsolidasi besar BNI, PNM dengan Pegadaian, kita yakin itu bisa menjadi salah satu solusi mengatasi beberapa pinjaman-pinjaman ultramikro dan mikro sehingga kita bisa mengatasi dampak kesenjangan yang luar biasa sekali. Oleh karena itu kita menantang pemerintah untuk serius mengatasi ini tidak hanya dari segi pemberantasan tapi juga gencar masuk ke bawah, ke masyarakat grassroots, ke masyarakat yang miskin sehingga kita bisa mengatasi pinjol ilegal ini. Oke, baik. Kembali ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, kalau yang terdaftar sebagai fintech legal ini kan bisa diketahui dari data di OJK. Tapi kalau yang ilegal ini kan tidak ada datanya. Polisi bisa menduga-duga, menebak-nebak ada berapa banyak ini pinjol ilegal ini? Jadi polisi ini tidak bisa menduga-duga atau menebak. Tapi fakta yang fakta empiris yang menunjukkan bahwa pinjol ini ilegal atau legal. Kita sudah dengar yang disampaikan oleh OJK bahwa ada pinjol yang terdaftar di OJK. Jumlahnya 106. Dan itu mudah diakses oleh masyarakat. Tinggal buka saja pinjol legal. Maka akan dilihat data terkait dengan daftar pinjol-pinjol legal yang ada terdaftar di sana 106. Selebihnya itu ada ribuan pinjol-pinjol yang tidak terdaftar. Artinya ilegal. Nah, gitu Mas. Kalau nggak salah kita pernah mendengar bahwa sudah ada 1.500 pinjol ilegal yang di take down oleh Kementerian Kominfo di tahun 2021 ini. Jadi karena mudahnya membuat pinjol baru atau baru, makanya itu gampang gampang. Kami Polri tidak akan lagi atau akan mengarah kepada yang atasnya. Bukan pinjol yang kita proses atau kita kejar, tapi bagaimana sistemnya, payment gateway, aturannya, transfer dananya. Karena antara pinjol dengan masyarakat meminjam ada satu instansi atau satu perusahaan yang memberikan pinjaman melalui perusahaan itu. Jadi dia ada transfer dana. Namanya transfer dana ini yang diizinkan oleh Bank Indonesia. Nah, transfer dana ini kalau nggak ada PT yang transfer dana ini, nggak mungkin pinjol langsung ke masyarakat, tidak mungkin. Tidak ada lagi sistem aliran dari transfer dana ini. Nah, ini kita akan coba membuka transfer dana mana yang digunakan oleh pinjol-pinjol tersebut untuk memberikan uang dan menerima uang dari masyarakat. Nah, kita buka tutup jalanan. Nah, jadi ke depan kita akan berkoordinasi dengan Bank BI terkait dengan izin-izin transfer dana yang ada di Bank BI.
Kalau kita lihat begitu masifnya, ada seribuan lebih perusahaannya, kemudian ada puluhan ribu orang yang terjebak dalam pinjol ilegal ini, Pak Wisnu. Apakah selama ini sudah terdeteksi, tapi kemudian ramai setelah Pak Presiden meminta penindakan kepada pinjol ilegal ini? Jadi kami sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sudah cukup lama, Pak Latif. Jadi sampai tahun 2001 ini di tanggal Oktober ini kita sudah menangani kurang lebih 370 perkara. Ya, tapi karena memang pinjol ini kan pinjamannya sangat kecil lah ya, kecil tapi membayarnya cukup besar. Iya. Akhirnya masyarakat berteriak, ya kan, sedari mana bunga 1% satu hari. Kalau kita melihat satu hari berarti 30 hari 30% ya. Waduh, luar biasa ini kan, ini suatu hal yang lintah dan luar biasa. Tetapi mungkin mulai ramainya setelah Pak Presiden menyampaikan keluhan masalah tersebut. Okay. Kita sudah menangani kurang lebih 300 perkara Mas Indonesia ya, karena kita menampung seluruh informasi dan perkara yang ada di Indonesia. Okay. Jadi bukan baru sekarang ini, tetapi ramainya ya baru sekarang ini. Baik, Pak Patan, ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, di Kalimantan, di Sumatera, tidak hanya di Jawa saja. Artinya sangat luas sekali permainan pinjol ilegal ini. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Iya, yang pertama saya minta pemerintah kita segera menyusun regulasi undang-undang pinjaman online, karena sampai hari ini kan dasar hukumnya masih POJK, peraturan OJK, ya kan. Jadi kita perlu memberikan satu regulasi yang tepat, ekosistem yang sehat. Ya, Pak Patan terputus. Saya ke Pak Wisnu lagi. Nanti kita sambil menunggu Pak Patan kembali. Ya, Pak Wisnu, kalau ternyata ini sudah ditindak, sudah sampai 300, lalu kemudian muncul kembali, bahkan melibatkan orang asing, apakah aturannya yang begitu mudah atau cara kerja mereka yang sangat pintar mensiasati aturan-aturan hukum kita? Ya, tadi Pak Fatan sudah bilang bahwa regulasi kita harus kita atur kembali. Ya. Kami kemarin beberapa waktu yang lalu kita rapat bersama di Kementerian Hukum terkait dengan pinjol ilegal ini. Ada dari Kementerian Kominfo, ada dari Bank Indonesia, ada dari OJK, ada dari Menteri Koperasi. Semuanya dikumpulkan oleh Menko untuk sama-sama kita mengatur kembali terkait dengan pinjol ini. Pinjol ini sebetulnya sangat mudah diakses oleh masyarakat, dimanapun berada. Ya. Tetapi masalahnya pada saat di lapangan mereka menyalahi aturan. Tadi yang disampaikan Pak Fahad adalah ada peraturan OJK terkait dengan pendirian pinjol tersebut. Rata-rata mereka menggunakan KSP atau koperasi sifat pinjam. Tapi koperasi pinjam ini disalahartikan, disalahgunakan oleh mereka untuk kembali membangun pinjol-pinjol yang ilegal yang kinerjanya jauh dari aturan yang berlaku di OJK. Untuk itu kami sampaikan kepada teman-teman dari dinas lainnya, sama-sama kita buat regulasi yang kuat supaya masyarakat itu dipenuhi kebutuhan dengan cepat, juga aturannya dapat diawasi sehingga tidak semena-mena para pengusaha pinjol itu menekan masyarakat, apalagi memberikan ancaman, memberikan gambar-gambar porno ke teman-temannya, teman-temannya yang minjem itu bukan tindak pidana. Jadi saya kira saya sepakat dengan Pak Pan tadi bahwa kita sama-sama kumpul lagi buat regulasi yang baik. Di mana regulasi itu akan memberikan yang baik bagi masyarakat. Baik, Pak Patan, ada kebutuhan regulasi ternyata untuk kemudian memudahkan atau membantu polisi dalam menindak tegas pinjol ilegal ini. Silakan. Ya, karena kalau kita lihat digitalisasi ini kan suatu keniscayaan, sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Apalagi pandemi ini kan memang memberikan cara kita untuk cara baru, kemudahan baru. Nah, apalagi kalau kita melihat kontribusi pinjol terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, membantu UMKM, mengatasi cara pembayaran, kan luar biasa sekali. Bahkan Presiden juga mengakui kontribusi pinjol bagaimana dalam pandemi ini cukup besar. Oleh karena itu,
efek-efek negatif ini harus kita singkirkan sambil kita membuat ekosistem yang sehat supaya konsumen bisa terlindungi, investor juga nyaman, ekonomi bisa tumbuh dengan baik sehingga tidak ada lagi yang dirugikan masyarakat, konsumen, pemerintah dan juga semua stakeholder bekerja dengan baik. Efek negatif yang dimaksud itu apa, Pak Fatan? Apakah cara-cara mereka menagih itu atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia? Ya, nanti dalam RUU itu kita rumuskan bersama bagaimana konsumen diberi perlakuan yang sehat, konsumen dilindungi, tapi investor juga saya kira juga perlu dilindungi juga, kepastian pengembalian modalnya. Kemudian cara-cara pengembalian apakah sama dengan BPR, BMT selama ini. Kemudian bagaimana perizinannya supaya bisa mudah sehingga cita-cita besar kita untuk membantu yang lemah, membantu UMKM, membantu yang mikro bisa tercapai. Karena jangan sampai ini kemudian ini berhenti karena kita hanya terpaku pada orang-orang yang berniat tidak baik terhadap dunia ekonomi kita. Baik, kita tunggu regulasinya, kita sama-sama memberantas pinjol ilegal. Pak Fatan, Pak Wisnu, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Syarat wajib tes PCR bagi calon penumpang pesawat menuai polemik. iNews Prime kembali saat lagi.